Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tidak terasa, hari ini sudah tayangan yang ketiga, episode yang ketiga dalam acara Sosok. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang doktor sastra. Nah, ini kan aneh terdengar. Kenapa doktor sastra? Kalau doktor pendidikan, doktor biologi itu banyak sekali, tapi dokter dalam bidang sastra ini tidak begitu banyak ya. Nah, kenapa seorang Hermawan An, saya panggilnya Om Hermawan An, Dr. Hermawan An memilih menjadi seorang dokter sastra? Tentu ini ada sebuah cerita di balik itu semua. Selama beberapa menit ke depan kita akan bincang-bincang dengan Dr. Hermawan An tentang perjalanan beliau menjadi dokter dan pandangan beliau terhadap kesusastraan di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Halo Om, apa kabar Om? Baik. Jadi, ini gimana ceritanya Om? Apa sih yang memotivasi Om sehingga... Ya, sedih juga kalau kita awal dari awal. Ini masa lalu soalnya kan. Saya hidup dari kecil itu sendiri. Jadi, umur 6 bulan orang tua sudah pisah. Kita hidup dengan kakek yang pensiunan kereta api. Maka untuk menopang itu, saya berdiri sendiri. Saya jualan goreng, jualan apa gitu. Sehingga ada hal-hal yang menarik, saya tidak bisa pacaran. Gimana mau pacaran? Tukang jual goreng, tukang jual koran, jadi kondektur atau stokar. Kalau kami dulu kan stokar, istilah stokar auto. Jadi pulang sekolah buka baju langsung jadi stokar. Ketemu sama cewek-cewek SMA itu. Nah, itu pengalaman masa kecil. Nah, ini yang membuat saya hidup diajar oleh alam tidak boleh meminta. Sampai sekarang saya tidak pernah minta. Sekolah saya bayar sendiri. Mulai dari SD, TK, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3. Padahal peluang saya untuk itu sangat banyak. Ada kasus yang paling menarik ketika saya S1 di Bungata Fakultas Sastra itu, datang bantuan namanya Prabowo Stejo, memberikan beasiswa untuk orang-orang terbaik. Nah, pada saat itu IP saya 375. Ditawarkan saya untuk itu. Begitu Prabowo Stejo datang, untuk anak sastra dan anak FKIP tidak ada bantuan. Karena mereka bisa hidup. FKIP jadi guru, kemudian sastra bisa nulis. Saya betul-betul mangkal waktu itu, dan bertambah prinsip saya, ada nak minta lah dong. Sampai sekarang saya tidak minta. Orang tidak percaya barangkali. Silahkan saja kalau tidak percaya. SD itu jual goreng, jual koran, jadi kuli. Kuli itu upahnya cuma kertas semen. Sekarang kertas semen kan dibuang-buang. Dulu kertas semen itu berharga itu. Dijual kembali ya? Dijual kembali. Karena untuk bungkus di pasar gitu kan. Iya. Beras sekarang sudah kantong plastik kan. Dulu kertas semen itu dibentuk karung gitu. Nah, pertengahan SMP saya dapat tawaran, kebetulan ada dokter praktik di rumah nenek saya. Itu juga bukan rumah nenek, kakak dari nenek. Karena dia sudah meninggal, unianlah rumah kok kan gitu kan. Tinggal kami di situ, datang dokter praktik. Kelas 2 saya dipanggil oleh dokter, anak muda ngapain sore-sore? Kalau kelas 1 kan masih masuk sore. Kelas 2, kelas 3 udah masuk pagi. Enggak, udah Om. Nah, duduk sekolah. Duduk. Mulai catat-catat pasien lewat kartu. Meningkat sampai bagi obat, sampai suntik, sampai cek darah, tensi ya. Yang enggak boleh nyuntik. Kenapa enggak boleh Om? Ini harus pakai ijazah. Kalau obat sering, karena pasiennya bisa 50 satu hari. Jadi untuk ngisi suntik itu saya udah dikasih tahu. Ini penicillin 5 mili, ini. Jadi kadang-kadang 5 suntik itu. Karena pasien antri kan. Kemudian obat saya udah tahu tuh tulisan dokter itu. Walaupun saya tidak sarjana sekolah asisten apoteker, dulu ada di Bukit Tinggi namanya SAA. Saya pelajari. Sehingga kadang-kadang saking banyaknya orang berobat, saya bisa menentukan. Teman-teman, demam. Dah. Mudah-mudahan sembuh pula. Jadi masuk ke dokter, ini antri sampai 50 sampai 70, apalagi kalau hari Senin. Kan Minggu enggak praktek. Maka hari Senin itu orang membludak. Jadi pengalaman berarti pengalaman. Kan, ya? Itu
Jadi saya betul-betul berdikari. Dan dokter itu namanya Dr. Renwar, dia juga berdikari. Dia pernah ketemu dengan Safruddin Prawira Negara di Padang Japang. Dia orang Padang Pejuang Japang. ya? Dia orang Padang Japang itu. Dokter itu waktu kuliah bikin konsen, ngatam sendiri, olah sendiri. Dengan itu biaya kuliahnya di Medan waktu itu. Itu ceritanya. Dia pasang loteng bisa sendiri. Jadi pakai tonggak, kemudian ini dipaku dulu. Iya. Banyak pengalaman saya dengan dia. Menebang pohon kelapa sendiri. Bersihkan di atas dulu, pasang tali 2. Baru dipotong. Nah, nanti arah angin dia tahu itu. Banyak pelajaran saya dari dokter itu. Nah, ketika masuk perguruan tinggi, saya dapat SMA itu, ini menarik juga. Saya dari SD itu, dari TK itu, selalu di kelompok kecil. Jadi ada hadis Nabi kan, masuklah ke kelompok kecil. SD Aisyah itu, dari SD Trandam saya pindah ke SD Aisyah, itu kami 15 orang. Kami tamat SD habis. Oh, berarti kelas-kelas kecil ya? Ya. Oh, iya. SD Aisyah namanya dulu sekarang. Kemudian masuk SMP, waktu itu namanya SMP Sarok. SMP Memang Sarok. tempat bekas sampah di Taman Pahlawan itu, tahun 72 itu. Memang nama SMP-nya SMP Sarok? Iya awalnya, tapi setelah itu dikasih nomor, jatuhlah di SMP 7. SMP 7 Padang. Itu masih filial waktu itu tuh. Kan sebelum SMP Sarok SMP 7 itu sebelumnya kan di SMA 2. Jadi filial dari SMP 2 kalau tidak salah. Akhirnya dapat tanah, tempat pembuangan sampah. Kalau mau masuk sekolah, nyabut plastik. Kalau berkelahi kita di lokal itu meroyak-royak itu kayak di atas kapal gitu. Oh, karena di atas Karena tumpukan bekas sampah, ya? itu masalahnya. Nah, kemudian masuk SMA. Masuk SMA, waktu masuk SMP ada rekomendasi. Karena nenek saya bergaul dengan orang Aisyah, orang Muhammadiyah, direkomendasi oleh Pak Abu Bakar. Masuk saya ke SMP Sarok itu, SMP 7 itu. Masuk SMA begitu juga, ada-ada saja orang merekomendasi. Cuma malangnya, ini Malang waktu itu, sekarang tak tahu saya. Dapat bahasa. Padahal aljabar saya 8, ilmu ukur saya 9. Pas masuk SMA, namanya matematik. 5 matematik saya, masuk jurusan bahasa. Masuk jurusan bahasa itu Allahu alam. Kami cuma 23 orang. Oh, berarti itu pertama sekali Om berkenalan dengan sastra berarti? Belum. Oh, belum dulu ya? Situ. Nah, diberilah nasihat. Kalau orang bahasa, harus banyak membaca karya sastra. Ya. Apalagi bahasa asing. Saya belajar Perancis sama Jerman. Perancis 9, Jerman 8. Kemudian bahasa Inggris 6. Sampai sekarang bahasa Inggris 6. Di S3 pun bahasa Inggris 6 juga. Artinya apa? Ketika saya TOEFL 3 kali baru lulus. Kan rendah juga bahasa Inggris saya itu. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan kan. Saya udah kesal waktu mau ujian tertutup, kan harus TOEFL. Dapat 3,33. Padahal syarat 4,5. Saya cobalah baca, besok ikut lagi. Alhamdulillah dapat 4,53. Lebih 3 kan? Lebih 3 ya. Waktu di UGM S2, TOEFL saya 210. 4 kali saya ngambil, karena waktu itu murah, 10.000. 4 kali ngambil, gagal juga, ikut kursus. Selama kursus, enggak ada belajar bahasa Inggris, cuma latihan TOEFL aja. Sampai 16 kali pertemuan. Pas TOEFL terakhir, lulus saya 300. Pas, dah. Bisa saya ujian, dah selesai. Nah, sampai SMA masih biaya sendiri, kerja dengan dokter, sampai tahun 84, 82 saya sudah menikah, karena istri waktu itu istilahnya TID, diambil D2. Pasti jadi guru, pasti ditempatkan. Karena dia kuliah sudah dibayar kok, seperti ABRI, seperti Akabri, seperti PDN, PDN waktu itu kan. STPDN ya? APDN waktu itu, APDN belum ya? ada STPDN lagi. Nah, saya bayangkan dan kebetulan istri ini keponakan bapak. Jadi ini amanah nenek. Saya akan tinggal dengan nenek. Bapak entah di mana, ibu entah di mana, tidak tahu kita. Satu di utara, satu di selatan. Bapak saya di Jakarta, ibu saya di Tanjung Pinang. Di Minang orang banyak istri. Ibu saya 3 suaminya. Jadi saya nak mau tahu itu. Saya hidup aja sendiri. Berusaha sendiri. Setelah tamat S1 melamar, mula-mula jualan sate. Karena mertua saya kan tukang sate. 1 tahun jualan sate, lulus saya. Pertama saya lulus Akabri, Wamil. Tapi ongkos tidak ada ke
Jakarta. Ke Jakarta. Kapal Blogowonto itu 2 kali sebulan tidak salah. Adapun uang jadwal sudah habis. Lewat ya? Udah lewat. Ya kapal 2 kali sebulan bayangan. Kemudian saya ambil PDK. Target saya pusat bahasa. Waktu itu pusat bahasa namanya. Sekarang kan badan bahasa. Target saya pusat bahasa karena ilmu sastra ini berguna di pusat bahasa. Ternyata PDK itu serentak. Pusat bahasa itu di bawah PDK. Guru di bawah PDK, dosen di bawah PDK. Maka mau tak mau saya ambil Kopertis. Tes di AKBP. Lulus. Berhenti saya jualan. Jadi dosen. Kita sarjana sastra ditaruh di Akademi Koperasi. Itu pun 3 bulan saya mencarinya. Akhirnya sampai saya ke Medan, karena Kopertis waktu itu di Medan, Wilayah 1 namanya. Saya masih ingat, itu peristiwa Bukit Tui, bulan Ramadan. Sampai saya di Medan, keluarga kaget. Ada saudara kita yang meninggal, saudara awak kan di Padang semua, ada Padang Panjang. Mungkin karena judulnya Padang Panjang, barangkali jadi anggapan saudara kita, enggak. Apa kemari? Mencari kantor Kopertis dah. Dazul namanya. Kok di muka rumahan? Syukurlah, enggak dulu biaya lah kan. Nginap di situ, enggak sempat nginap. Ini off the record enggak? Kan orang bilang sumut, semua urusan memerlukan uang tunai. Jadi pas saya sampai di Kopertis, sebenarnya udah ada SK itu. Pak, udah cek semua PTS? Sudah, saya bilang. Yang saya cek itu PTS Sastra. Nggak nyangka dia Akademi Koperasi kan. Dia kasih SK Akop Sumbar. Kok kayak Akop? Saya kan sarjana sastra. Saya cek di UNES nggak ada nama saya cek di Muhammadiyah nggak ada, dicek di Bungata nggak ada. Kan itu cuma yang ada sastra waktu itu. Yang sastra murni cuma Bungata. Kalau UNES cuma FKIP. Muhammadiyah juga FKIP, nggak ada fakultas sastra itu. Bayangan saya di situ, tahu saya dapat di Akop. Dah pulang saya. Waktu saya tawar itu, Bapak mau sekarang atau besok? Kalau sekarang Bapak nginap. Oh iya juga ya, saya kasih uang nginap saya. Keluar SK saya pulang. Jadi datang pagi, malam tuh berangkat lagi ke Padang. Kakak saya juga terkejut, kena nginap sini. Iyalah, dah, makanya mau nginap, lancar lah mau cari Akop. Kan gitu kan. Pergilah ke Akop. Ngajar saya di situ. Ngajar cuma 2, Bahasa Indonesia 1, IBD 1. Yakub ini di mana? Akademi Koperasi di depan rumah sakit M Jamil. Oh. PGI. Iya. Di situ dulu. Berkarir di situ, yang lucunya berkarir di situ, saya kan orang sastra. Ditunjuk pula sebagai ketua jurusan manajemen pemasaran. Karena tenaga nggak ada. Ya udahlah, saya terima. Sampai saya jadi direktur 3, kepala pustaka. Kemudian aku habis. Habis karena alam saja gitu. Pindah ke Bungata. Syukur. Berarti pindah ngajar ke Bungata. Ya, tapi sebelum pindah, saya ambil master di UGM. Pertama saya kirim Unpad. Karena ada Prof Hasan, ada Endut Ahdiat, ada siapa lagi itu. Masuk ke Unpad, saya coba pula melamar, ditolak. Orang ini masuk. Dia dapat beasiswa. Saya ditolak. Tolak langsung, tidak ada alternatif. Tahun besok saya kirim 2. Marah bos saya. Waktu itu Pak Sawarudin namanya, sekretaris Kopertis. Kopertis sudah ada di Padang waktu itu, Kopertis Wilayah 10. Kata Pak Sabar, ini tidak gila Mawan. Kenapa gila Pak? Orang 1 saja udah susah dia. Sekarang kamu 2. Saya lawan, Pak. Kalau saya tidak lulus tahun ini 2 perguruan tinggi ini, besok di mana perguruan tinggi yang punya sastra saya akan lamar semua. Saya akan lamar Samratulangi, Udayana. Akhirnya ditekan juga kan. Keluar berita, Unpad sampai sekarang tidak balas-balas. Tapi UGM balas, Anda lulus, tapi biaya sendiri. Pusing orang. Orang yang pusing, saya tidak pusing. Gila mah, sekolah biaya sendiri. Pergi aja. Ditunjukkan oleh kawan, dosen itu gajinya kan 2. Satu gaji pegawai, satu tunjang fungsional. Saya gadaikan tunjang fungsional saya. Waktu itu masih 75.000 sebulan. Taruh di Bank Nagari, Bank PD waktu itu. Bank BPD. Dapat saya duit 2,5 juta. Ya, bayar SPP 1.050.000. Aman saya 6 bulan kan. Hiduplah dengan sisa itu di Jogja. Selesai semester 1. Semester 2 saya pulang, bantu oleh koperasi. Karena saya pendiri koperasi, bantulah Mawan. Bantu lagi, selesai. Yang ketiga, nggak ada lagi jalan. Kok lah koperasi lah berutang.
Bang Nagari lah berutang, nggak mungkin gaji pokok, kasihan anak istri saya kan. Oh, itu sudah menikah ya, Om ya? Udah menikah. Saya menikah itu semester 3 di S1. Oh, waktu kuliah di Bungata. Waktu kuliah di Bungata. Karena target saya kan istri saya kerja. Iya. Jadi saya menikah 82, kami sama-sama BP 81 ini, istri BP 81 di UNP, ambil D2, saya 81 di Bungata. 84 dia langsung dapat SK. Ditaruh di Lunang. Oh, pesisir Selatan. Bayangkan itu 84 itu, bayangkan Lunang. Jauh ya? Nah, belum ada transmigrasi itu. Transmigrasi baru kemarin ini di Lunang itu. Nah, ada aja jalan. Samping saya itu ada namanya Bu Upi. Saya cerita sama dia, istri saya saya bantu gitu. Dapat jatah 2 kalau Teluk Bayur Lubuk Buaya. Saya ambil Lubuk Buaya, kan dekat rumah saya kan. Sampai pensiun di situ dia. Pernah 3 kali buka kelas jauh, lokal jauh istilahnya kan di Pasar Usang. Saya cemas itu. Jangan-jangan kelas jauh ini jadi negeri, istri saya pindah situ. Itu anak hamil pertama itu. Naik mobil namanya Koala. Wah, Koala itu seperti jet. Tanyalah sama yang tua-tua dulu. Warna kuning ya? Cemas itu naik mobil, kencang terus itu kan. Akhirnya enggak. Balik lagi ke SMP Lubuk Buaya. Besok buka lagi SMP baru di belakang pasar. Pindah lagi ke situ. Cemas juga saya, tapi enggak secemas yang pertama tadi kan. Karena terlalu jauh ya? Nah, ternyata balik lagi. Nah, dulu kan ada ojek dari depan pasar ke belakang pasar kan capek juga jalan itu. Akhirnya balik lagi. Nah, saya pergi S2 seperti itu, uang sendiri. Padahal beasiswa banyak. Karena saya berprinsip tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Bawah ya. Sampai sekarang. Nah, saya dijanjikan, bukan saya munafik ya. Saya dijanjikan oleh mertua saya dan sekolahan sampai tamat. Kada jauh nggak ada satenya kok. Tapi tidak pernah. Cuma kelebihannya saya nak mikir rumah. Saya nak mikir kehidupan keluarga karena tinggal sama mertua kan. Itu aja. Saya berangkat sekolah, selesai S2, 5 tahun lamanya itu. Nah, soal sekolah bagi saya network. Jaringan. Saya dapat di UGM itu orang yang pertama mengenal saya itu namanya Umar Khayyam. Saya udah kenal tahun 84 karena dibawa Pak Mursal. Itu kehebatan Pak Mursal itu. Kita dibawa kemana-mana. Ada seminar sini, kita pergi itu. Pak Mursal Esten ya? Mursal Esten. Karena waktu itu saya senat mahasiswa, jadi bikin proposal oke aja kan. Pak Mursal juga PD3. Pernah Pak Mursal itu mengasih kertas kosong, terus taruh tanda tangan di bawah. Pandai-pandai mau membuat kelimek kok. Proposal. Dapat saya waktu itu dana 2 pesawat Garuda. Tapi nama ini 10. Kalau saya nekat kan bisa aja mati, dana salapan balik Pak Isi berdua, bisa gitu kan? Tidak. Saya bawa ke 10-nya, naik di Solo bayar 10.000. Piti dapat 2.300.000 waktu itu. Kan pesawat mahal itu. Garuda. Pergi ke 10 aja. Ikut seminar. Itu kelebihan Mursal. Ketika Mursal bicara, dia perkenalkan kami semua. Ini calon-calon pengganti saya nanti sebagai kritikus muda di Sumatera Barat. Karena Fakultas Sastra baru Bung Hatta, yang lain belum ada. Unan belum ada. Unan 83, kita 81 sudah ada. Nah, yang lucunya ketika istirahat setelah Mursal pidato itu, seluruh seniman menyalami kami, bukan kami menyalami dia. Coba bayangan itu. Putu Wijaya nyalami, selamat ya, mudah-mudahan kamu jadi Mursal. Hamid Jabar, Rendra, berarti ini Budi Dharma. Semacam apa ya, apresiasi ya? Iya, itu waktu itu namanya Pertemuan Sastrawan Nusantara. Saya kenal Umar Khayyam, saya kenal Subagio Sastrowardoyo, saya kenal Menting Ngombuse yang unik itu. Ketika makan siang, berceritalah Menting Ngombuse dengan Nafis di jenjang Balai Budaya yang sudah diruntuhkan kemarin itu. Apa kata Nafis? Iko malin kundang. Saya tanya ke Menting Ngombuse, kalau ndaknya Riak dan Dek Pak Nafis, ndak jadi urang dan gini. Kata Menting Ngombuse. Kata Menting Ngombuse. Dia ngasih cerpen, dibuang oleh Nafis. Itu saksi hidup bercerita itu, kita mendengar ini. Di jenjang makan siang waktu itu. Sampai di Jakarta, dia kembangkan, tapi dia kan larinya ke pop. Ke pop ya. Luar biasa loh novelnya, ditunggu-tunggu itu karya Menting Ngombuse itu, seperti di Dide Iskandar apa zaman itu.
Akhirnya dia kembali ke sastra murni kan. Tadinya dia kan sastra murni di Padang dengan Pak Nafis. Tapi karena dicimik oleh Nafis, dia lari. Dia berhasil. Di pop ya. Nah, hebat dia. Nah, itu hal-hal yang membuat saya rupanya orang ini perlu mandiri, tidak perlu bantuan. Saya pernah kena dengan Pak Nafis, tapi saya lakukan seperti Muti Ngebuse. Waktu itu namanya Kongres Kebudayaan tahun 90 pas 91. Orang yang bisa pergi ke Kongres Kebudayaan itu dari Sumatera Barat 25 orang, itu rekomendasi Nafis. Kami pergi ke rumah Pak Nafis dengan Dasril Ahmad. Ceritalah Angsia. Jawabkan lagi, tahu Den. Aman dulu di koran tahu Den. Tiap minggu keluar koran tahu Den. Apalagi si Dasril. Dia bantu tak tahu, tapi dia tahu gitu. Nah, kalau alun nasional lebih sang Pak Ire. Awak kalau ambisi Pak, itu biaya sendiri itu. Bukan biaya dari kampus. Kita udah tamat ke 90-an itu. Saya tamat 86. Pergi saya sendiri, naik di Indarum itu 10.000 sampai Jakarta kan. Sampai Jakarta pergi ke tim. Tanya di mana panitia. Pergilah ke Taman Mini panitia di situ. Jalan kaki, naik bis turun naik. Lamar situ. Nggak ada nama bapak di Sumatera Barat. Entah apa saja yang membisikkan ke saya gantikan Pak Wis. Memang Pak Wis nggak ada loh. Wah, dapet lah. Tas, Rokardi, mirip Wisranadi lah. Undangan ke istana mirip Wisranadi itu. Jadi Pak Wis memang nggak datang? Nggak, saya cemas juga mula-mula. Terus pergilah ke tim. Semula situ Safrial Arifin, Herman Munir, Aris Mendi Sahat, termasuk orang-orang Padang yang lain kan. Mau ikut lo mah. Dia jadi rekomendasi Nafis. Enggak, itu batu. Mau jual nama Pak Wis. Langsung Darman minta batu Pak Wis sakit nak ke Tibur tu. Mama nak datang. Pas hari kedua saya temui panitia, tolong tukar nama saya dengan Hermawan, jangan Wisranadi. Nanti sertifikat saya enggak bisa saya lapor di Padang. Tukar nama saya. Ke istana enggak boleh saya. Karena nanti dicek kan mana nama Wisranadi kok mudo Wisranadi. Itu saran kawan-kawan. Jadi akhirnya kan minat. Tapi panitia membolehkan ya? Boleh, ikut saya. Ikut saya acara di Taman Mini itu. Lebih kenal lagi, lebih luas lagi. Saya pernah ngomong dengan Renda waktu itu peristiwa kayu di Kalimantan. Oh iya. Dia sedang membuat suku Naga. Suku Naga ya. Jadi suku Naga itu ada peristiwa yang di Jawa Barat, juga ada peristiwa di Kalimantan. Bagaimana sebuah negeri diporak-porandakan, kayunya dihabisi. Suku Naga kan seperti itu juga. Suku yang terilustrasi itu akhirnya rusak. Kan itu kisah suku Naga itu. Berarti itu pertunjukan tahun 91 kalau tidak salah ya? 91 ya? Saya waktu itu cerita dengan Rendra itu. Cerita dengan Putu Wijaya. Dia di mobilnya itu, di handle gigi itu ada mesin tik. Jadi setiap berhenti lampu merah, pokoknya ketik-ketik aja gitu. Nanti di rumah baru diperbaiki. Nah, itu S1. S2 seperti tadi, 2 kali saya melamar, terima di UGM. Saya berangkat, selesai juga S2 saya meski 5 tahun. Karena orang menganggap saya kaya, 5 tahun itu berapa dibayar? Tahu enggak? Semester 4, saya kirim surat ke direktur bahwa saya tidak bisa. Oke, izin belajar boleh 2 kali berturut-turut. Semester 5 saya kembali ke Jogja, saya ceritakan ke direktur 2, minta satu semester lagi. Rupanya direktur 2 itu berkawan dengan Pak Yunazar Manjang. Oh, kalau Yunazar Manjang itu Pak, itu kan gadele orang Padang kan. 4 hubungan dengan saya. Pertama tetangga saya, kedua pacar etek saya, Bu D saya, yang ketiga bos saya, pernah jadi koordinator Kopertis, yang keempat senior saya di Bungata. Dia kan waktu itu pembantu rektor Tigo, saya senat dari sastra. Kagum juga dia kan. Kalau tidak percaya Bapak teleponlah Pak Yun. Nah, dapat semester 5, pulang lagi. Semester 6 saya kirim aja surat. Oh, enggak bisa gini-gini, enggak bisa, saya berhenti Pak. Kalau Bapak mau menyia-nyiakan saya, lapor ke Pak Yun. Dapat lagi semester 6, semester 6. Semester 7 saya temui lagi direktur tukar. Direktur tukar saya ceritakan lagi melankolis itu, cerita sedih saya. Dapat lagi. Jadi motivasinya untuk menambah semester ini untuk apa? Karena ada duit. Oh gitu. Kalau tidak terdaftar tidak boleh bimbingan. Bukan karena apa ya? Karena ada sesuatu yang ingin dicari. Enggak. Kalau Pak Kayam setuju saja. Kapan kamu konsultasi, mau di Jakarta, mau di mana, saya akan layani. Tapi saya masih tetap juga
Kenapa saya nak mau menghadap Pak Kayam? Selama saya bimbingan tidak pernah menanya tesis saya. Baru saya nampak, dari Padang, Pak Kabar Mursal gini. Nafis kerajuannya gini. Kairul di Baranda ya. Untung saya sering main ke Taman Budaya. Walaupun saya tidak begitu dekat dengan orang-orang itu, saya dapat info kan. Oh ada Pak, oh gini. Dulu let's go. Cerita itu. Kadang bahasa Jawa, kadang bahasa... Jadi tesisnya enggak diganggu. Sentuh ya. Tahu-tahu datang telepon dari ajudannya, dari sekretarisnya. Saya mengajar dulu ya. Coret kalender. Minggu lagi. Oke. Minggu lagi ketemu itu lagi. Habis kabarnya mau udah 70 tahun apalah acaranya kan. Jadi akhirnya enggak yang menentukan saya itu Insikai Tanam. Tahun 97. Oh, PSN. Kan semuanya kan di sini itu. Pertemuan sastrawan itu ya. Itu saya, ini GL ini saksi nih. GL ini warna merah dulu. Tidak hidup jalan kaki sampai ke Simpang Cincin dengan anak saya yang tua. Umur berapa anak saya itu? 97, 84, berarti umur 7 tahun, berapa itu? 8 tahun. Jalan kaki kami itu. Saya tinggalkan anunya rupanya rusak, CDI. Tinggal seminggu baru saya ambil. Nggak ada uang kan. Apa kata Pak Kayam? Saya mau laser ke Prabon. Dia ciumnya tesis saya, lapor ke ibu ke mama, pembimbing 2 saya, kamu lulus. Ini cium ini maksudnya apa? Nggak tahu saya. Dia cium tesis saya itu, lapor ke ibu ke mama, ini lulus. Anak saya langsung memeluk. Saya ingat Soekarno dalam G30 SPKI, bangga dia kan. Kan Amar Kayam jadi Soekarno dalam film G30 SPKI, bangga dia kan. Pulang kami kan hujan-hujan oleh itu. Lama menunggu foto di Simpang Cincin tuh. Oh jadi bukan karena ikut PSN ya? Enggak. Saya enggak tahu PSN. Saya kan di Jogja. Saya enggak tahu bahwa PSN harus di Padang. Nah. Kemudian setelah itu 97 belum juga. Datang pula 97 juga enggak salah. Munas Siski di UNP, di IKIP. Dulu IKIP namanya kan. Datang pula Prof Kemama pembimbing 2 saya. Saya ceritakan. Nah, SPP waktu itu sudah separuh. Jadi mulai dari semester 6, SPP itu cuma 400, tidak 1.050 lagi. Jadi 2 semester saya berutang. Itu saya urus naik pangkat saya dari 3B ke 3C, dari 75 menjadi 125. Ada lagi 50 kan, saya taruh lagi di bank. Itulah yang menyelesaikan saya di semester 8, semester 9. Nah, semester 8 itu ketemu, semester 9 itu ketemu dengan Ibu Kamamah, itu luar biasa lagi. Jadi network. Sekali lagi saya katakan, kalau bagi yang mau kuliah, jaringan harus dibuat. Ketika Ibu Kamamah datang ke Padang, saya tahu, Ibu itu ketua 1 Aisyah. Ketua umumnya Bu Baroroh Bariat. Dosen saya juga di filologi. Nah, ketika dia datang, tidak terpikir orang-orang, saya entah apa aja Tuhan membantu saya. Dia ketua Asia. Saya calling semua Asia di Sumatera Barat. Begitu dia selesai menyampaikan makalah di IKIP itu, di gedung rektorat lama yang bergonjong itu, saya bawa ke SPG di Ulak Karang. Kumpul semua ketua Asia di situ. Ketua cabang, ketua wilayah. Akhirnya dia pulang membawa kado penuh taksi, bagasi taksi. Oleh-oleh entah apa isinya saya tidak tahu. Saya antarlah ke hotel Hang Tuah. Saya pikir besok ini ibu gimana ya? Ibu besok gimana? Tidak ada lagi Mas Hermawan. Saya kan sudah bicara tadi. Padahal tiketnya 2 hari lagi kan, sebenarnya itu saya 3 hari kan. Tidak mungkin pula tiket penelitian menyediakan akan dianu juga kan. Pikir saya. Saya telepon Yulizal Yunus. Yulizal Yunus IAIN waktu itu PD3. Pembantu Dekan 3. Saya pinjam mobilnya, saya bawa ke Batu Malingkundang. Saya tidak punya duit itu. Tapi ada-ada aja jalan. Kasih pula ceramah di IAIN. IAIN lebih bangga kan, ketua Aisyah kasih ceramah, profesor lagi. Dia mengundang belum tentu datang itu. Saya manfaatkan seperti itu, dapat pula lah di amplop gitu kan. Bawa ke Malingkundang, diciumnya tangan saya. Coba bayangkan itu. Kenapa Bu? Gini Mas, dari kecil ini angan-angan saya. Padahal saya sudah 2 kali ke Sumatera Barat, tidak ada yang membawa ke Batu Malingkundang ini. Oh. Sampai saya katakan, Bu, ini batu dibuat Bu. Dalam cerita tidak ada Ibu Malingkundang yang sujud. Malah orang menafsirkan Malingkundang yang sujud. Padahal Malingkundang itu jadi batu kan di tengah laut. Ibunya kan cuma menyumpah saja kan. Kalau dia memang tidak anak saya atau anak saya akan begini kan itu permohonannya. Tapi orang percaya. Oh gitu ya Mas. Terus itu saya tidak punya kamera, dia pengen foto. Uang tidak ada.
mobil-mobil IAIN, PD3 kan. Nampaklah tukang foto amatir yang Polaroid. Ya. Pak, mengapa? Rupanya mahasiswa saya diakop dulu. Jadi tukang foto dia. Ini ya profesor saya gini. Oke Pak, foto. Dapat 3. Dicium lagi foto itu. Kan saya dikipas cium tuh. Waduh enak nih Mas. Saya betul-betul kemaling kundang. Berutang saya itu. Tapi akhirnya ketika saya ada uang, nggak mau pula dia nerima. Sangkan lah mau PT apa dosen dan dulu. Kan kayak gitu kan. Itu karena jaringan. Kalau nggak karena jaringan saya nggak bisa seperti itu. Nah, ketika hari terakhir malamnya, kan tadi siangnya itu hari kedua kan, siang saya bawa ke IAIN sama Batu Maling Gedang. Malamnya datang Ibu Isma, dekan saya dulu di Sastra Bungata. Rupanya dia sekelas. Entah dari mana dia dapat berita, saya akan bawa Ibu Komama ke Bukit Tinggi. Ini teman sekelas saya. Naklah saya kan. Saya minta tiket Bu. Dia besok berangkat nih hari ketiga jam 9. Minta tiketnya saya urus. Ada pula kawan di situ. Sampai saya ke tangga pesawat. Siapa yang bisa masuk sampai ke tangga pesawat zaman itu? Tapi karena si Nofrizal itu Parewa namanya, dia pegawai pensip di situ. Tolong saya sampai ke tangga pesawat. Saya antar ibu itu. Ya terbeli juga lah keripik agak 1-2 gitu kan. Kalau itu masih sanggup saya. Tapi kalau bawa dia jalan-jalan kemana-mana tidak sanggup saya. Begitu dia sampai dari Bukit Tinggi langsung ke bandara, langsung goodbye. Sampai di Jogja besok kamu ujian. Nggak, baca dulu Prof. Nggak ada, pokoknya kamu ujian. Cari uang lah saya. Nah, 98 itu saya sudah di Bungata. Karena akop sudah habis. Pindah ke Bungata, ke alma mater saya. Dijanjikanlah oleh PR2. Kalau kamu bisa wisuda, bisa tamat 2 bulan ini, kami biayai. Ternyata bohong semua. Saya lapor ke mertua saya, 1 kompi dibawanya. Dia suami istri tambah adik 1. Kemudian istri saya, anak saya waktu itu masih 3 orang. Naik Damri itu. Untuk pergi wisuda. Jadi mertua saya menyelesaikan yang terakhir itu. Padahal dia tukang sate itu kan. Nah, selesai saya S2. 18 Agustus 1998. Resmilah saya magister humaniora. Dan waktu itu wisuda dipecah. Dulu wisuda sekaligus. Tapi karena 4.000, 3.000 seperti UNP sekarang kan dipecah itu. Jadi kami khusus pasca sarjana 18. 19 S1, sudah kemudian ada D3 segala macam itu. Pulanglah saya, jalan-jalanlah sedikit gitu kan ke Prambanan segala macam. Semuanya mertua saya. Pulang. Masuk saya di Bungata, ngajar saya di Bungata. Baru masuk di Bungata langsung dapat jabatan jadi humas. Karena apa? Saya dari kecil di Bungata itu artinya dari mulai S1 udah kenal semua orang. Jadi tidak ada masalah. Siapa yang malah ketika saya di Akop dianggap juga Bungata. Percaya orang saya dari Akop. Dibilang selalu saja dari Bungata. Memang saya memperkenalkan alumni Bungata gitu. Jadi kalau tanya siapa dari Padang, Mas Hermawan itu kan dari Bungata. Selalu begitu. Padahal dari Akop kan. Macam beda sendiri. Nggak ketahuan Akopnya gitu. Kalau beasiswa pasti ketahuan Akopnya kan. Nah beasiswa juga gitu. Ketika didesak juga oleh teman namanya Pak Firdaus Koordinator Kopertis waktu itu, diberilah saya rekomendasi ke Dirgutiswa namanya Pak Yutata. Temui, berani saya masuk karena saya buat rekomendasi. Apa yang saya takutkan? Siapa aja saya lawan itu kan. Masuk ketemu Pak Yutata. Ada apa Ananda? Ini Pak, saya dari Kopertis Wilayah 10, Pak Fir merekomendasi saya. Diteleponnya rektor UGM hari itu. Begitu ditelepon, apa jawab rektor? Terlambat Pak. Kita kan 3 dari luar. Kalau ada 9 dari luar, 3 kita gratis. Jadi saya tidak dapat jatah. Itulah yang saya katakan tadi. Taruh SK di Bank Nagari, pergi. Selesai S2. Nah, ketika sebelum lanjut, silakan minum dulu. Oh ya. Ini enak ini. Nah, ketika sudah di Bungata, proses macam-macam lah. Yang namanya politik kan masuk kampus. Jadi dari Umas ke Kabak Kepegawaian ke Ketua Jurusan Sastra Indonesia dicalonkan jadi dekan dari jurusan saya. Ketika pemilihan tak satu pun suara dari saya. Gagal saya jadi dekan. Tak lama berapa itu dicalonkan saya jadi calon PR3 dari fakultas. Fakultas itu 3 jurusan, ada Jepang, ada Inggris, ada Indonesia.
Dua suara saya tahu persis itu. Satu Amir Hakim, satu Mursal Esten. Karena ada guru besar kan otomatis jadi senat. Datang orang ke saya, Mawan dulu dapat suara. Orang itu pengkhianat semua itu. Padahal dia duduk di dalam. Kalau dia memang teman saya, kenapa tidak 3 suara saya? Datang satu lagi, kenapa tidak 4 suara saya? Suara fakultas saya itu 7. Kok 2 saya dapat? Mana 5 lagi? Iya. Tapi saya terima, oke. Nah, jadi saya bayar 3. Karena saya tidak ada kegiatan, saya bikin namanya acara memperingati 25 tahun wafat Bung Hatta. Saya ada buat proposal. Dituduh saya menciplak tanda tangan Mutia. Padahal itu fotokopi, karena proposal tidak mungkin satu kan. Mutia Hatta ini ya? Ya. Bikinlah surat waktu itu Mutia Hatta menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur. Datanglah surat ke rektor bahwa si Anu itu telah menjual nama saya begini-begini, Pak Hatta kan tidak boleh begitu. Udah saya terima aja, nggak mau saya. Yang penting acara saya sudah selesai. Dia sudah selesai acaranya, baru keluar hal yang seperti itu. Saya dapat bantuan dari negara, dari SBY 15 juta. Dari Menko Kesra 20 juta. Dari beberapa bupati ada 500, ada 1 juta, akhirnya terkumpul uang 45 juta. Berhasil acara itu. Mungkin karena berhasil itulah ada lawan-lawan saya ketika mau jadi calon dekan, mau jadi calon PR3 itu, menggugat salah satunya dekan itu. Kenapa saya tidak ikut panitia? Padahal saya katakan, ini bukan atas nama Bung Hatta, ini forum peduli proklamator. Saya ketuanya. Suka-suka saya mengangkat sekretaris, mengangkat, dan tidak ada orang Bung Hatta, orang luar itu. Ini forum ya? Ya. Dia kan merasa iri itu. Udahlah. Akhirnya saya diberhentikan. Oh, diberhentikan di Bung Hatta ya? Saya bekas kepegawaian, sering menyidang orang yang bermasalah. Hari ini saya disidang. Sampai 7 kali saya disidang. Keluar keputusan saya tidak tahu. Tahu-tahu teman-teman di kooperatif melapor, Mawan dipulangkan Bung Hatta. Padahal janji rektor waktu itu Mawan diskor 1 semester, Mawan tetap di Bung Hatta. Tapi ternyata tidak, berubah. Saya dipulangkan kooperatif. Nganggur saya selama 1 tahun. Dan itu tunjangan fungsional saya di stop. Tak diberi tunjangan fungsional. Karena tidak dosen lagi. Karena tidak dosen lagi. Panggil oleh koordinator setelah beberapa bulan. Bapak kan bos saya kan anak buah bapak. Ya bapaklah yang carikan. Tidak Mawan lah cari, terserah PTS saja lah. Saya pikir kalau saya cari juga PTS yang tidak sesuai dengan ilmu saya, kan sia-sia kan. Pertama saya ada pengalaman di Akop. Hanya mengajar bahasa Indonesia dengan IBD. Kapan saya mengajar kritik sastra, teori sastra, sejarah sastra? Oh, yang di apa dulu? Tahun berapa itu? Yang di Solo? Itu lanjutannya. Jadi akhirnya setelah 1 tahun dia karena marah oleh inspektorat, ternyata tidak boleh memotong gaji. Yang boleh itu men-skor, yang boleh itu memberhentikan kalau berat. Ngakulah koordinator waktu itu Pak Nofirman, kalau tidak salah, Nofirman Jamarun. Mawan, kawak kan ya preso di inspektorat. Ternyata kita ada 15 orang yang kasus sama seperti saya. Ada yang dari Dumai, dia kan repot Padang Dumai, jarang masuk, dipulangkannya ke kooperatif lagi. Ada yang dari STEMIC Indonesia, ada 14 di sidang kami waktu itu diberitahu. Saya juga enggak mau saya. Datanglah seorang namanya Mafardi, teman saya juga dosen kooperatif, dia punya AMI. Dipanggil si Mafardi ini, tolonglah share Mawan tuh. Dia siapkan surat semua, saya duduk di warung, dia datang. Ndak ibu Johanna segala macam lah gitu kan, karena gaji dari potong ini. Tekan salah kok. Seluruh kawan-kawan di warung itu mensupport saya. Itu pas saya tekan. Saya orang sastra, masa di Akademi Manajemen Informatika Komputer di Solo. Ditawar saya jadi direktur. Nggak mau saya. Oke lah, jadi direktur 1. Nggak mau juga saya. Mahasiswa 15 orang. Masa direktur 4? Saya robah ke direktur. Marah dia. Apa yang marah saya bilang. Akhirnya paham dia. Saya jelaskan. Tahu enggak yang direktur itu berapa mahasiswanya? Kalau perlu direktur sekretaris bendara, udah selesai itu. Enggak perlu direktur 1, direktur 2, direktur 3, kabak kemas, enggak perlu itu. Mahasiswa cuma 15 orang kok. Itu pun mau wisuda 13 orang. 2 yang masih tinggal. Ya, saya demi Allah aja bekerja gitu. Di mana mau gaji? Yang bahayanya ketika datang ke kooperatif, wakil direktur Amik tiba, ada kopi sekali kok.
Padahal uang tidak ada, 15 orang saya bayangkan itu. Itu pun dan yang 13 sudah mau wisuda. 4 tahun malah, harusnya kan 3 tahun kan. Tapi yang namanya direktur tidak ngerti, tidak tahu saya. Padahal kita sama-sama harusnya Kopertis. Saya punya jaringan di Kopertis, itu aja masalahnya. Saya mendirikan koperasi di Kopertis, karena baru. Saya mendirikan Korpri di Kopertis, karena baru. Silakanlah ceklah akta pertama koperasi itu. Saya mendirikan majalah ilmiah di Kopertis, karena baru. Tidak ada orang yang berani. Malah saya pernah dikatakan humas. Mana ada humas di Kopertis? Tapi karena hobi saya bikin berita, waktu mahasiswa dulu diajar bikin berita, bikin release. Waktu mahasiswa itu luar biasa juga Pak Yun PR3 waktu itu. Tidak pernah berhenti sastra ini. 3 bulan bikin acara baca puisi, 3 bulan bikin seminar, 3 bulan bikin lomba ini. Mana PR3? Ini sastra-sastra juga, mana uang lagi ini? Pak, kalau tidak berkegiatan, ya tidak sastra nama lu Pak. Terus gimana? Ya ambillah uang dari Fakultas Hukum. Kan ada kegiatan dia setahun ini. Ambillah uang dari Menwa, dari Fakultas Ekonomi. Saya pula kamu ajar-ajar gitu. Ya kalau tidak jalan kami Pak. Ya tidak usah jalan. Nah, Dasril yang punya ulah, dibikin redis. Lomba baca puisi, Pak lah keluar di koran Pak. Dia nak malu Pak. Ayolah, kelamak dia yang saya. Nah, kan itu. Iya. Jalan Jadinya. 3 bulan setelah itu lagi. Saya hajar lagi. Saya punya jaringan sama senat-senat yang lain segala macam. Kan ini di Bungata itu dulu kan tidak seperti sekarang, Fakultas Hanu di sini, Fakultas Hanu di sini. Enggak. Kita dulu satu, apalagi mata kuliah umum. Nah, itu pengalaman saya waktu mahasiswa. Nah, ketika S3 ini menarik juga ini. Kawan-kawan saya udah profesor, namanya Hasan, namanya Mazaki, Jasnur sedang proses profesor, Gustina, itu letting saya semua itu. Kenapa letting saya? Kita satu dosen namanya Mursal Esten. Mursal Esten ngajar di IKIP, ngajar di sastra. Jadi kalau mereka anak Mas Mursal di IKIP, saya anak Mas Mursal di Bungata. Kan begitu ceritanya. Nah, suatu kali Darman Munir menerbitkan novel namanya Andika Cahaya. Oh iya. Dia titip ke saya untuk Hasan. Tapi karena Hasan sibuk, saya tidak sempat menemuinya. Nah, satu kali ada wartawan media Indonesia mewawancarai Hasan tentang novel Darman. Telepon ke Darman mengatakan ke saya, maka saya dipanggil. Yo, ambo payah mencari prof. Nah, saya kalau di kampus itu dihargai dia kan. Prof sibuk kan. Nah, mana novel itu kan? Nah, janji dia ke media itu 2-3 hari lagi kan. Setelah itu Endut ambil S3 uang Mbak tidak tahu ada prof apalagi kok tidak linear kip saya sastra murni saya tidak mau saya pendidikan. Terus katakan ini ada Pak Made waktu itu dia mengajar matematik di Unan, dia dosen Unan tapi S3-nya di sini jadi pendidikan matematik. Ya oke, pendidikan matematik tapi saya tidak mau mengembangkan model, kan itu disertasi kan. Nggak mau, saya nggak mau kurikulum seperti itu. Belum lagi ke lapangan, uji ke SMA ke SMP kayak bisa 2 semester 3 semester kan. Lama kita tamat kan, walaupun akhirnya saya lama juga tamat. Nah, masuk selalu. Masuk. Waktu itu Serdos tidak seperti sekarang tiap bulan. Kebetulan Serdos ada 3 bulan. 3 bulan 12 juta. Masuk cuma 10 juta. SPP 8 juta, pembangunan 2 juta. Kecil Sendet, biarlah mau ngurus Anda. Endut ngurus semua, saya nggak mau tahu. Lulus tes, masuk kuliah, belum kuliah, semua bahan udah datang. Kita punya jaringan masalahnya. Ternyata kakak kelas itu adik saya semua. Dan kalau mau kuliah dan kalau mau kuliah kurikulum aku dan Pak Ansar Maja kok atau seradaan lah, keadaan ciplak pada itu tulisan dan lah tuh. Punya bahan saya semua, ada 33 giga itu seluruh mata kuliah itu. Mereka belum tamat juga kakak-kakak saya itu, walaupun itu adik saya gitu kan. Saya kuliah aja, saya ikuti aja jalurnya, kuliah itu enak loh. Kan kuliah S3 itu tidak perlu dosen. Dosen hari pertama datang bagi buku tab-tab seminar, bikin makalah. Nah, saya kan punya bahan. Selesai. Ketika semester 2 adukan judul, saya adukan judul sastra murni. Berdua dengan Dut, bertiga dengan Wahyuni. Orang cemas. Tidak pernah terjadi itu. Karena orang selalu saja disertasi pendidikan itu pengembangan kurikulum, apa gitu. Pokoknya tentang pendidikan. Saya enggak. Ternyata lolos. Bertengkar pula Hasan dengan Mawardi Effendi.
Waktu itu dia prodinya S3, bekas rektor. Dia kan rektor Pak Mawardi itu tuh. Kakaknya Ismet Fanani yang di Australia. Datang Hasan, Prof, enggak salah Prof. Apa yang salah Prof? Prof kan orang sastra enggak? Iya, enggak pernah terjadi judul tak ekor aja. Ya jalannya jelas ya. Jalan saya. Nah, ini unik lagi. Dia teman saya, Prof Aris teman saya, Musman adik saya malah. Begitu saya disetujui seperti itu, dibawa berempat di ruang Hasan waktu itu. Saya teori dan metode. Saya teori. Haris metode, Musman bahasa. Oke, sepakat. Artinya, seriuskah kamu dengan judul ini, profil perempuan dalam teks sastra Minangkabau? Serius. Karena tesis Sambo, profil wanita dalam Kaba Minangkabau. Sekarang saya rubah profil perempuan. Karena setelah saya baca, ternyata kan lebih bagus perempuan daripada wanita. Tapi diperluas. Tadi hanya Kaba saja, Kaba Cindomato, Kaba Malindeman, Kaba Anggunan Tongga. Sekarang, sastra. Pengarang. Jadi saya sebenarnya bukan sarjana pendidikan, sarjana sastra. Walaupun sekolahnya pendidikan, karena belum ada sastra yang murni. Ini mudah-mudahan sastra murninya si I nih, Andrea Cetamsin. Nah, itu mudah-mudahan sastra murni nanti itu, tidak ilmu pendidikan. Nah, jalani. Nah, yang jadi masalah itu pertama uang, karena Serdos udah mulai lancar kan, tidak tertumpuk-tumpuk lagi kan. Walaupun saya cicil, akhirnya selesai juga 3 tahun setelah itu. Jadi 6 tahun saya di S3 itu. Oh, 6 tahun ya, Mas? 6 tahun. Harusnya kan 3 tahun ya, Mas. Nah, itu kendalanya pertama, pembimbing penguji luar. Keluar peraturan penguji luar harus betul-betul dari luar. Bayangkan duitnya mana? Saya bilang sama direktur, Bu Ice namanya. Saya bisa, Bu. Jangankan dari Indonesia, dari luar negeri saya bisa. Tapi Ibu tahu kan, saya biaya pribadi. Hilang saya agak 3 bulan. Nanti ketemu lagi kan, kebetulan ada teman ujian terbuka kan, enak kita kan selalu. Nah, tegur lagi. Tidak bisa, Bu. Kemudian dibantu oleh Hasan. Ini jaraknya jauh-jauh ini, sehingga jadi 3 tahun ya kan. Kata Hasan, oke lah kita adakan seminar Hizki, kita undang si Khairil Anwar di Medan. Saya mau biaya seluruhnya. Oke, saya bilang. Lapor ke ibu itu. Oh, enggak usah lah, dia kan ikip ini, kamu kan sastra murni, ya gitu pula kan. Selamatlah Hasan kan, jadi dia jadi beban. Pas besok dia mau berhenti jadi direktur, saya dipanggil, saya mau berhenti jadi direktur, kamu mau ujian apa tidak? Ya saya siap ujian, tapi penguji saya tidak sanggup saya dari luar. Saya usulkanlah Profesor Rauda Taib. Datang waktu itu si Amril, Humas UNP, aku rancak mani. Pak Amril Amir ya? Ya, dia panggil Uni ke direktur itu kan. Kan bunuh kan doang. Kan cocok temanya ini perempuan. Saya cemas juga nih. Karena Nupi itu kan profesornya pertanian. Tapi karena dibela oleh si Amril Amir, ayolah. Oh, tekan kan. Ujian tertutup lah saya. Sayalah ujian tertutup pertama oleh direktur baru. Tapi Bu Ice ada, karena Bu Ice penguji saya. Penguji saya itu Bu Ice sama Gustina. Jadi rencana saya mau adu 3 perempuan, 3 laki-laki. Jadi pembimbing saya Ngusman, Hasan, Haris, penguji saya Agustina, Bu Ice sama Bu Pi. Jadi adil kan? Jadi bicara perempuan tidak laki-laki saja gitu. Alhamdulillah semua lancar. Sampai ujian terbuka pun lancar. Malah ketika wisuda, dari 7 saya wisuda doktor itu, saya satu-satunya yang dapat ijazah langsung. Selebihnya kerangka. Kenapa? Nah, ketika saya tanya, ada si Wen namanya itu di IAIN, kemudian si Adek, bekas rektor Muhammadiyah, Dek, mana pakai ijazah Dek? Karena plagiat dan 20%. Tanya si Wen, ambil 30% dan begitu selesai wisuda, saya pergi ke rektorat, ke kantor pasca. Hebat apa ya? 2% plagiat apa? Iyalah, dia wartawan mah, dan pandai lah dia mengambil tulisan. Ketawa dia kan? Nah, setelah saya hitung lagi, mulai kami masuk itu 53 orang, di tengah jalan keluar apa segala macam alasannya, tinggal 33 orang. Dari 33 orang itu, saya yang ke-13. Berarti masih ada orang yang bodoh di bawah saya lagi. 20 sekian lagi kan.
Ternyata saya tidak bodoh-bodoh amat. Sekarang masih ada kok. Nggak bodoh-bodoh amat. Sekitar 15 orang lagi ada itu yang belum selesai angkatan saya itu. Jadi itu yang jadi jaringan, kemudian ya banyak bergaul gitu. Selesai semua. Jadi itu penting ya, Om ya. Penting. Jaringan, ya banyak bergaul, Ya, banyak banyak berkenal bergaul. dengan orang. Ya seperti saya waktu di Jogja itulah. Iya. Artinya ini adalah hal yang mesti dipertimbangkan juga bagi mahasiswa yang sedang Ini saya kuliah, ya. bukakan saja. Ada beberapa teman yang saya berikan jalan seperti itu dan itu berhasil. Saya sebut raja lah, dia tidak akan marah dengan saya. Namanya Nur Harmi. Dia kepala BAU dulu di Bungata. Ambil S2 di UGM. Dialah yang membantu saya mencarikan tempat tinggal. Mula-mula saya mau tinggal dengan Bu Yet, dengan Bram. Tapi rasanya Bu Yet perempuan tidak enak pula kan. Si Bram waktu itu sering pindah-pindah. Oh iya, waktu di Jogja ya. Waktu di Jogja dulu. Dia sering pula ke Jakarta dengan Asbon mengurus-urus apa, majalah apa segala macam. Jadi dibantu oleh Pak Nur Hamid. Tidur di tempat saya dulu, 2 bulan lagi ada orang yang keluar. Nah Pak Nur Hamid itu sudah 6 tahun, belum lulus juga. Dia ambil TANAS, Pertanian Nasional. Nih, coba bawa rendang ke rumah. Oh nggak bisa, mau orang Jawa nggak bisa disogok-sogok. Saya katakan ini bukan sogok. Bilang sama bapak itu, kebetulan bapak itu waktu itu dia ijazah saya cuma 1 nandatangani. Dia direktur pasca, kemudian dia terpilih jadi rektor. Jadi yang menekan ijazah saya itu rektor 1, direktur 1, dia aja kedua-duanya. Iya, kedua-duanya. Nah, kebetulan direktur itu Pak Ikhlasul Amal namanya. Saya katakan, Pak Nurami sudah tahu siapa pembimbing Pak Nurami. Oh sudah, kami udah jalan pagi, udah main tenis segala macam katanya. Kalau memang udah tahu, nggak mungkin begitu Pak Nurami. Sekarang cobalah bawa rendang. Tapi jangan dikatakan ini rendang untuk Pak Nda. Istri saya, keluarga istri saya habis pesta. Begitu saya mau ke Jogja, dititiplah rendang ini. Persis seperti itu dia lakukan. Saya pun tertipu dengan Pak Kayam. Kenapa tidak Pak Safril Zairin, orang Minang? Kan judulnya Minang. Kalau Kamama oke lah atas nama perempuan, karena judulnya wanita dalam Kabar Minangkabau. Mana Pak Kayam akan kenal dengan Kabar Minangkabau? Tapi setelah saya tanya, Pak Kayam pernah dapat proyek Randai dengan Khairul. Jadi sedikit banyaknya dia tahu Minangkabau. Tapi di balik itu, ketika saya seminar proposal penelitian di semester 3 itu, Pak Kayam cerita di ruang pusat penelitian kebudayaan. Enak kawin dengan orang Minang. Baru saya tahu bahwa dia istrinya orang Minang. Oh, Istrinya orang Talu. Talu Pasaman ya? Iya. Sekarang M Nur. Sekarang M Nur Bonjol ya. Bonjol ya. Enak kawin orang Minang gini-gini. Saya tanya lagi ke Papa Rusli. Ini kan enaknya punya jaringan. Begitu saya ketemu lagi, Pak, kata Papa Rusli, jas Bapak dulu waktu pesta bukan Bapak punya. Siapa punya? Si Sempuan apa namanya, orang-orang Batak itu, dia kan pernah jadi kepala TVRI di Medan. Si Lowan tak siapa namanya itu. Dengan jas itu dia kawin ke Pasaman. Akhirnya kan dia jadi direktur RTF kan, radio, televisi dan film. Itu pengalaman unik. Jadi karena saya punya itu, jadi ketika saya ngomong cocok. Cocok ya. Ketemu ya. Ketemu dia kan, dia senang dirinya kan. Iya. Pokoknya saya ketemu, Taman Budaya gimana? Darman ngapain dia sekarang? Hafal dia semua kan, karena dia lama di sini dengan Khairul kok, penelitian Randai. Itu masalahnya. Jadi di pembimbing yang S3 juga begitu. Saya tidak pernah sama Hasan menanyakan tentang disertasi saya. Yang ditanyakan, dia kan tidak sering Taman Budaya. Taman Budaya ginian, cerita itu aja. Terus nanti, mau aja lu. Carikan dia lagi, besok tanya lagi. Itu karena jaringan. Aris jangan ditanya lagi. Lah oke Hasan. Kalau Hasan oke, ini oke. Angus mana agak strike. Joli nyong baca bahasa tu, titik koma. Saya ingat waktu itu namanya Pak Joko Pradopo. Itu penguji saya. Tapi Pak Joko ditunjukkan. Kalau Musman enggak. Itu pengalaman saya waktu S3. Jadi agak strike saya dengan Musman karena memang Musman tidak begitu banyak jaringan gitu. Kalau Haris, kalau Hasan kan banyak jaringan. Jadi jaringan itu dia tanya ke saya. Dia senang dengan cerita saya seperti Pak Kayam itu. Bu Mama juga gitu. Saya hafal Asia. Itu yang saya katakan, siasatilah siapa pembimbing kita. Yang uniknya lagi kalau mau melanjutkan studi, baca disertasinya, baca tesisnya, ambil judul dari saran. Kan setiap karya ilmiah ada saran. Karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan ini, maka
saya hanya meneliti sampai di sini. Ini yang belum saya teliti. Semua skripsi, semua tesis, semua disertasi pasti ada saran. Ambil saran itu. Dia akan senang. Karena punya dia. Itu masalahnya. Saya ambil itu karena kemamah wanita. Sangat bangga. Dia pengkaji wanita di UGM. Berarti ini trik penting ya, Om ya? Itu yang mau saya katakan. Itu waktu tesis. Waktu disertasi seperti itu juga. Penelitian Hasanuddin W.S. sama Atma Zaki sama Jasun Asri itu kan profil wanita dalam novel sebelum dan sesudah perang. Contohnya cuma Siti Nurbaya dengan satu lagi, kemudian Bako dengan Warisan. Pak Wis berarti itu? Enggak, Warisan Khairul. Oh iya. Saya kan tidak masuk dari situ. Jadi senang dia kan, kok lancak kok. Mulai dari kabar. Jadi saya ambil kabar 2. Saya ambil novel 2 satu generasi sebelum kemerdekaan. Saya nak mau sebelum perang. Bertengkar saya itu sama Pak Hasan. Iko pendapat TU mah, tidak perlu pendapat TU itu, Prof. Kalau soal parang, amba kalau hidup TU mau usul mah. Kalau soal parang, Prof, tahun 47 parang lama. Tahun 57 PRRI parang lama. Tapi kalau sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan baru lama, Prof. Oke? Nah, itu enaknya dengan Hasan kan? Oke. Itu di awal itu. Di awal mendudukkan pembagian itu. Maka diambillah sebelum kemerdekaan itu Salah Hasuan dengan Selasih kalau tak untung. Jadi ada cewek situ kan, Selasih. Kalau yang sesudah kemerdekaan, Nafis Kemarau dengan Bu Nang. Merajut Rindu kalau tidak salah. Jadi ansik juga kan. Kalau kabar kan ada pengarang perempuan dia. Maka setuju. Banyak lagi protes. Kenapa tidak Siti Nurbaya? Saya katakan Siti Nurbaya bukan cerita Minang. Ini orang salah tafsir selama ini. Saya pernah berdebat dengan Faruk. Sampai kata Faruk, ya saya kan sudah doktor. Kalau kamu protes, proteslah. Kan Faruk semiotika tentang Minangkabau di Siti Nurbaya. Siti Nurbaya tidak Minang. Siapa mamak Siti Nurbaya? Apa suku Siti Nurbaya? Kalau di Salah Hasuan ada mamaknya. Ada sukunya. Ada sukunya. Kalau tak untung juga begitu. Kemarau juga begitu, bertengkar mamaknya yang menyelesaikan. Antara siapa namanya itu? Sultan Duano dengan... Kalau Bu Nang gitu juga. Saya pernah tawar Bu Nang judulnya salah ini. Harusnya robohnya rumah gadang kami. Tidaklah niru-niru Pak Napis, Pak. Kan cerita soal rumah gadang. Bu Nang. Jadi asli Minangkabau, saya yakin kan pembimbing saya seperti itu. Dia tidak bisa protes. Karena kita selevel kok. Bukan sama meremehkan kawan, enggak. Dia ya mujur hidupnya begitu kan. Hasan pernah dalam lokal mengatakan ketika saya membuat tugas pakai teori Marinus, ini terus terang aja kalau direkam ini kan di DNA Hasannya. Apa kata Hasan? Saya kalau dengan Marinus saya salut. Hermawan menguasai gitu. Kalau Hasan menguasai itu. Cuma saya pernah khusus Marinus dengan Atma Zaki dari UNP, saya dari Bung Hatta. Apa kata kawan? Hebat profesor dari mana? Mana jadi profesor man? itu teman di kelas. Jadi setelah dari Amik itu kemana lagi Om ngajar? Nah, ketika saya sudah di Amik, nampaknya ini maaf saja, PTS itu kan punya pribadi. Kalau sudah mulai membeludak, itu udah main siput. Jadi dari 15 mahasiswa itu, sampai tahun 2015 itu mahasiswa 350. Signifikan naiknya ya? Luar biasa naik. Nah, mulailah masuk saudara ini segala macam. Saya sudah dapat isu ketika saya masih S3 itu kan, S3 saya 2012 sampai 2018. Datang adik kelas saya Seru namanya dari Pekanbaru. Dan ada orang membuat perguruan tinggi baru, STKIP Rokania. Lihat ada jurusan awak. Aldo mana ada? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Nah, apa yang masalah? Besok saya telepon Budes itu yang punya STKIP itu. Butuh lah dia. Dia baru mendirikan. Calon doktor lagi kan. Dah, kirim semua bahan lewat email. Dia yang ngurus pindah. Saya minta surat dengan Oma Fardi, yang direktur AMI itu. Kasih. Lalu saya. Yang lucunya, tahun 2012 itu, sekretaris pelaksana itu teman saya. Adik dari Prof. Aris Effenditar. Namanya Hanafi. Hanafi. Kalau kemana-mana, saya ditelepon.
ngajar mau enggak? Ikut saya besok, wisuda. Ikut saya besok, pelantikan ini. Nah, waktu 2012 itu saya masih ingat betul itu. Itu pertama saya kali menginjak Pasir Pangarayan itu. Bawa oleh Pak Nafis itu, Pak, ngecek ada PTS baru di situ. Suruh perintah dari Dikti harus dicek, betul enggak? Ada enggak sarana prasarana? Pergilah kami. Berangkat jam 9, tiba jam 11 malam. 9 atau 10 lah. Tiba 11 malam di Pasia itu. Itu masih pasawangan luar biasa, enggak ada rumah orang ini lagi. Tidur di situ jam 9 malam sampai jam 11 pagi kaget. Di sebelah masjid kadang, di mungku aula kadang orang nak dur. Di hotel tu kami makan pagi cuma 12 orang. Itu pun orang sedang hunting membuat filem apa gitu. Hotel kadang ada. Tak tahu kan di hotel Pangeran segala macam. Masjid Pasir Pangarayan kan terkenal itu. Yeah. Tapi tidak orang tu masjid kadang. Masjid yang apa tu? 2012 itu. Nak nyangka saya 2015 PTS yang saya cek itu tempat saya. Stakip Rekania itu. Kok ke sini saya disuruh Tuhan, padahal dulu saya ngecek dia. Dia GPT dia Buddhis tu sagano ini saya belum mau suara tu. Ini baru kemambuek dulu. Keluar izinnya 2014 setelah kami cek itu dibuat laporan ke Jakarta kan. Keluarlah 2014 tahun. Alasannya kan izin keluar Oktober. Kita menerima mahasiswa September. Tapi itu yang saya katakan tadi, saya punya jaringan di Kopertis. Kopertis itu saya tidak memagakan diri. Semua karyawan itu belajar dengan saya. Karena saya sering mengurus urusan PTS Akop itu ke Kopertis Wilayah 1 di Medan. Saya sering membantu teman membawakan SK-nya, karpetnya apa segala macam kalau saya ke Medan itu. Kalau ke sini koordinator, saya ditelepon dulu. Hermawan, tolong kumpulkan kawan-kawan. Saya kumpulkan di KBP atau di Bangata atau di mana saja. Dikasih pengarahan oleh koordinator. Sampai-sampai saya diisukan akan jadi koordinator. Padahal golongan saya 3A. Oh, boleh dangkel lah. Tapi itulah orang kan, jalan aja. Nah, akhirnya saya masuk di STKIP Rekannya. Dapat mahasiswa 115, tapi untuk bahasa itu paling cuma 15 atau 20. Om, sebenarnya masih banyak yang mau ditanya, cuman waktu sudah habis dan krunya sudah. Cuman sebelum kita tutup ada satu pertanyaan Om tentang kesusastraan di Indonesia atau di Sumatera Barat hari ini gitu. Kalau Yudis melihat bahwa perkembangan sastra itu, apresiasi sastra itu tingkatannya justru paling tinggi dibanding dengan teater, musik, tari dan segala macam bentuk kesenian yang lain. Ini yang jadi pertanyaannya, dengan sekian banyaknya apresiasi sastra ini terbangun, kemudian setiap orang bisa aja dengan mudah menjadi sastrawan. Ini sebenarnya sastra Indonesia atau sastra Sumatera Barat sedang berkembang atau sedang dapat apa ini ya? Kalau pandangan Om ini bagaimana tentang termasuk kualitas karyanya? Saya melihat begini aja. Pertama perkembangan, terutama teknologi. Cuma itu yang saya sayangkan. Semua karya sastra sekarang secara kuantitas luar biasa. Kuantitas ya. Sedangkan di zaman itu satu cuma sebelum kemerdekaan itu satu cuma pengarang wanita. Namanya Selasih Seleguri atau Saryamin atau apa namanya lagi kan. Setelah kemerdekaan ya paling dari puisi di Sumatera Barat ya, dari puisi ini cuma Rauda Taib, Sophia Trisni, terakhir Bu Nang kan. Jadi karena teknologi canggih, maka mulai orang berkreativitas, terpancing. Sayang kuantitas, kualitas kurang. Kenapa saya katakan kurang? Karena orang sekarang bisa semuanya. Dia membuat, dia menerbitkan, dia mencetak, dia menjual, dia pula yang beli. Nah, ini masalahnya. Jadi para kritikus pun jadi bingung. Nah, satu. Yang kedua, kritikus orang sekarang kan enggak mau dikritik. Kalau zaman kami dulu habis-habisan kita perang antara UNAN, antara Bung Hatta, antara UNP. Jadi kubu setuju dulu sastra UNAN itu kan disetujui di Jati. Kubu Kampus Selatan, kubu Lakarang. Saripudin tukang ngadu itu. Maka berpolemiklah kami tentang perkembangan sastra segala macam. Sekarang tak ada lagi. Kemudian banyak pun karya sastra tidak terbaca.
ini lahir. Saya kadang-kadang 1 bulan itu bisa 15 beli buku. Dulu 1 aja udah syukur itu dapat 1 bulan. Jadi saking banyaknya, bingung mana. Belum lagi karyanya tidak berkualitas. Saya terus terang aja, kalau saya tidak mau membicarakan berarti belum ketemu oleh saya apa yang mau dibicarakan. Karena saya lihat tidak ada editor. Dia bikin sendiri. Dulu Darman Munir itu 2 tahun baru bisa terbit bukunya. Karena mejanya Balai Pustaka itu banyak ya. Editor kulit, editor macam-macam itu kan baru bisa. Sekarang kan enggak. Simsalabim sekarang. Banyak yang harus dilalui. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Jadi, ya kita tidak salah menyalahkan. Saya juga termasuk salah. Tapi itu yang saya katakan tadi. Mau saya bicarakan, tapi tidak ada yang mau saya bicarakan. Tidak ada hal yang baru, tidak ada yang menggigit atau apa gitu. Tidak bisa kita. Tapi saya tetap, karena saya mengajar. Kalau tidak saya sampaikan, ya berarti saya tidak baca kan. Tapi kalau saya sampaikan berarti saya baca. Ada namanya New Haiku lah, ada namanya puisi 3 bait, ada namanya cerpen 3, kan macam-macam itu. Tapi siapa yang baru mengakui seperti itu? Silakan, tidak masalah. Kita tunggu nanti kalau subur dia nanti akan orang perhatikan, baru dia akan bagus. Tapi itu persoalannya sekarang kualitas yang Jadi ini penting juga Am ya. Jadi bukan hanya tentang kuantitas, tapi kualitas pun harus diperhatikan. Tidak terasa sepertinya peralatan yang membatasi kita. Ya. Lain waktu mungkin kita akan ngobrol lagi lebih panjang. Saya siap. Dan saya senang. Demikian dulu kawan-kawan sosok tentang bincang-bincang tentang cerita profil dari Dr. Hermawan An. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, kemudian dijadikan pembelajaran dan dijadikan motivasi untuk tetap maju ke depan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.